Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita kembali lagi bersama saya di channel Gulbut TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips atau cara bagaimana ketika kita ingin, mungkin pada ajaran tahun ini banyak sekali orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Maka dari itu, sebelum kita melakukan pemberangkatan sebuah di pondok pesantren itu harus ada mungkin ya yang sudah seperti kita ketahui, kayak barang-barang atau pakaian dan lain sebagainya. Sesuai dengan pengalaman saya, ketika ingin menempuh kegiatan atau kelanjutan dalam pembelajaran di pondok pesantren, yang pertama itu yang perlu kita ketahui adalah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, bagaimana mau, biasanya kan jikalau kita ingin melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, kemungkinan dua, atas kemauan kita sendiri atau biasanya kita disuruh orang tua kita. Biasanya orang tua kita, ayo berangkat, lanjutin, terus SMP ini kamu lanjut ke pesantren, gitu. Itu kalau dari orang tua. Mungkin kalau dari kemauan kita sendiri, kadang-kadang juga orang tua benar-benar belum bisa, bukan tidak mau, belum bisa untuk ditinggalkan oleh anaknya sementara. Tapi memanglah itu perjuangan daripada perjuangan menuntut ilmu. Jadi sesuai dengan pengalaman saya mulai berangkat di pondok pesantren itu setelah mau lulus SMP. Dan itu ketika jadi pesantren itu ada yang modelnya modern ya. Kalau pesantren modern biasanya ketika kita ingin melakukan masuk atau daftar, ada beberapa persyaratan, kayak misalnya uang gedung, uang pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pesantren modern. Nah, ada lagi pesantren namanya pesantren kobong. Pesantren kobong. Nah, saya ini yang model pesantren kobong, bukan pesantren modern. Nah, jika pesantren modern ini setahu saya, jadi kita ini ada pembiayaan untuk makan kita sehari-hari. Nah, itu biasanya. Dan pesantren modern juga ada sekolah formalnya. Sekolah formal itu apa? Sekolah formal SD, misalnya ada sekolah SD-nya, SMP-nya, bahkan sampai SMA-nya, sampai tingkat SMA-nya. Bahkan juga ada yang sampai dengan pendidikan universitas, ada. Nah, itu model pesantren modern. Tapi ada juga pesantren yang model kobong, ada sekolahan formalnya.
Tapi ada juga pesantren kobong yang tidak ada sekolah formalnya. Nah, kalau pesantren modern itu biasanya gedungnya bagus-bagus. Ya, bagus-bagus, lantainya bahkan sampai ke lantai 5 atau lantai 6. Ya, 4, lantai 3, bahkan juga ada yang lantai 2. Nah, itu biasanya. Nah, perbedaan antara gedung ini sudah, ya. Kalau pesantren modern seperti itu, biasanya gedungnya bagus. Ya, gedungnya bagus, tingkat, rapi. Nah, kalau pesantren kobong, kobong itu model pesantren yang pesantren model bangunannya dari kayu bilik. Kayu bilik ketika kita jalan itu bunyi tuh biasanya. Nah, ketika kita jalan itu bunyi, jadi bukan kayak kita jalan di ubin, tapi kayak kita jalan di apa sih, balai gimana sih lah. Nah gitu, biasa disebut, kalau anak-anak kobong tuh biasa nyebut balai rombeng. Karena bangunannya seperti apa sih, bisa dibilang ya model bilik kayu gitu. Nah, atasnya dipakai genteng biasanya. Atau juga ada juga yang asbes. Nah itu model pesantren kobong. Biasanya sekolah apa namanya, model pesantren kobong ini tidak ada sekolah formalnya biasanya, tapi ada juga yang ada sekolah formalnya. Nah itu saya dulu di model pesantren begitu, pesantren kobong. Tapi di tempat saya itu ada sekolahnya, tapi sekolah non formal. Nah, sekolah non formal itu apa? Kayak kita kejar paket, kejar sekolah paket A, paket B, sampai dengan paket C. Nah, makanya biasanya itu di pesantren-pesantren kobong itu biasanya orangnya tua-tua, paling 16 17 tahun ke atas, biasanya 16 tahun ke atas. Kalau modern kan kita dari SD udah bisa nerima ya. Mulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu udah bisa nerima. Nah, makanya kebanyakan yang masuk di pesantren-pesantren kobong itu umurnya sudah 16 ke atas, biasanya 17 ke atas. Bahkan juga yang ngaji itu orang-orang yang sudah punya kobong juga, yang udah punya pesantren juga. Biasanya ngaji di tempat begitu, di pesantren-pesantren kobong. Ya, jadi pilihan kita biasanya tergantung dari diri kita atau atas musyawarah dari kedua orang tua kita. Nah, ketika misalnya kita lulus SMP atau lulus SD ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan pesantren, maka jika kita ingin melanjutkan, yang pertama kita memikirkan persiapan diri kita. Karena di pesantren itu kehidupan beda dengan dunia di rumah. Mulai dari masalah makan, mulai dari masalah tidur, masalah dan sebagainya yang ada di kegiatan pesantren tersebut. Mungkin setahu saya, jika di modern biasanya apa namanya, teratur lah ya. Mulai dari makannya, mulai dari sekolahnya teratur, dan mulai dari kegiatan-kegiatannya. Nah, jika kita pesantren di kobong ini, jadi biasanya ini ketika kan saya waktu itu mengada apa namanya, sekolahnya non formal. Ya, non formal ketika waktu itu jadi beda. Jadi kalau kita pesantren di kobong itu biasanya tidak ada pembayaran. Saya itu tidak ada pembayaran uang makan, tidak ada. Jadi
sistemnya gini, punya duit kita makan, nggak punya duit nggak makan. Tapi alhamdulillahnya itu ketika saya di pondok itu, guru saya membantu memberi makan kepada santri-santrinya. Jadi kadang-kadang itu kalau bunyai ya atau istri dari guru masak, biasanya santri selesai masak diajak makan, dibagi, atau kadang-kadang santri yang disuruh masak. Nah, santri yang disuruh masak untuk guru dan istri, nanti juga ada bagiannya untuk kita. Tuh, biasanya gitu. Nah, kalau punya duit makan, nggak punya duit nggak makan. Nah, itu dulu model di tempat saya, tempat Kobong. Ya, pesantrennya model bangunan dari yang pesantren bilik. Biasa orang-orang Kobong, anak-anak Kobong itu nyebutnya balai rombeng. Nah, jadi gitu. Ketika kita punya duit, ya bisa makan. Nanti ada wayanya kita nggak punya duit, dan pada akhirnya kita bahasanya numpang lah, atau nebeng, atau ngombe. Nah, gitu ya. Kalau di modern biasanya teratur. Pagi biasanya, kalau enggak siang, sore, malam. Nah, itu biasanya teratur. Pagi, siang, sore, atau siang, sore, malam. Nah, itu bagaimana kebijakan dari pesantren tersebut. Nah, biasanya. Tapi kalau dari pengalaman saya di tempat Kobong ini, biasanya karena kita makannya tidak dijatah seperti itu, jadi kita itu ngeriung. Jadi ketika pagi-pagi habis sholat subuh itu kan kita ngaji, selesai itu 6:30 atau jam 6:30 lewat lah, atau 6:30 kurang. Ketika selesai kita ngeriung. Nah, biasanya guru itu membantu juga, guru saya membantu menyiapkan beras, ada telur, ada mie. Jadi silakan kalau pengen dimakan. Nah, jadi alhamdulillahnya seperti itu. Ketika kita jatah uang kita sudah habis dari orang tua, alhamdulillah guru kita masih ingin membantu dalam masalah untuk makan kita sehari-hari. Makanya kalau model saya itu begitu dulunya. Nah, nanti makanya selalu bareng-bareng tuh. Jadi modelnya liwet, satu nampan berlima gitu, satu nampan berenam, 7 orang ya. Paling nasinya cuma dapat berapa suap itu, 3 suap ya, atau 4 suap. Belum lagi kalau teman kita biasanya itu ada yang rakus-rakus. Nah, makanya rakus-rakus itu biasanya ada yang model begitu, macam-macam. Makanya kitanya sebelum ingin melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, ayo tetap di dalam diri kita bahwa kita harus siap berjuang, harus siap perih. Memang perih. Biasanya kita tuh kalau di rumah itu kan boro-boro ya. Misalnya pagi-pagi udah bangun. Tapi kalau di lingkungan pesantren itu kita pagi-pagi udah bangun jam 4 ya, ataupun sebelum subuh udah bangun, karena habis subuh itu ngaji, biasanya ngaji sampai jam 6:30 atau jam 7. Nah, ketika jam 7 seperti itu, nah baru sekolah itu nggak ada habisnya tuh, muter aja tiap hari. Aktivitas dari mulai subuh sampai dengan jam 10 atau jam 11. Nah, itu kalau saya bahkan sampai jam 12 bisa ngaji itu baru selesai. Nah, biasanya kalau modern paling jam 10 atau jam 11 juga sama. Nah, gitu. Dan sama juga seperti pengalaman saya, jam 11, jam 10, bahkan jam 12 kadang-kadang juga. Nanti ketika udah mau subuh bangun lagi. Nah, jadi dunia pesantren ini kita nggak kayak di rumah. Bebas ngapa-ngapain, bebas begini, bebas begono.
ya, makan sebanyak-banyaknya bebas, mau jajan bebas apa bebas. Kalau kita sudah masuk dunia pesantren, kita itu keuangan sudah mulai dijatah. Ya, misalnya seminggu berapa nih, kisaran seminggu misalnya 300.000 atau 200.000. Nah, itu kalau di saya ya, mungkin kan kalau modern ini kan kita ngasih ke pengurus pesantren, nanti pengurus pesantren yang mengolahnya. Tapi kalau saya di pesantren saya, di kobong saya, itu mengolah sendiri uang kita sendiri. Jadi guru saya tidak ikut campur aduk dengan masalah makan-makan, paling membantulah gitu. Ya, itu mungkin setahu saya tentang persiapan kita. Jadi di pondok pesantren itu sifatnya sama-sama, bareng-bareng, ya, bahkan juga mulai makannya, ya, bahkan pakaian aja kadang-kadang bisa ketuker sama teman satu kamar kita tuh. Tapi ketika kita keluar itu bisa jadi momen terindah sih sebetulnya, yang pengen apa namanya, kita mau lagi rasanya kangen gitu dengan dunia pendidikan pesantren. Nah, ketika kita biasanya kan kita dijenguk sama orang tua. Orang tua kan otomatis jenguk pasti bawa bingkisan. Nah, kita bareng-bareng tuh biasanya kalau di pesantren. Kita bagi-bagi teman-teman kita. Nanti gantian. Teman kita yang satu lagi orang tuanya datang juga bawa bingkisan. Nah, nanti kita dibagi lagi. Nah, sifatnya sama-sama. Kalau kita hidup di dunia pesantren, di lingkungan pesantren, kalau tidak berbagi itu jangan coba-coba deh, ya, pasti nggak bakalan betah. Soalnya ketika kita punya lalu kita tidak mau berbagi, biasanya teman-teman kita di pesantren itu tidak mau deket sama kita biasanya. Dan biasanya juga kita, ya namanya dunia begitu ya, apa namanya, kita di pojok-pojokin, no dia pelit apalah gitu, sehingga kita jadi nggak betah. Makanya sebelum mempersiapkan, ayo kita persiapkan mental kita siap untuk apa namanya, membuka lembaran baru. Biasanya kita di rumah enak-enakan, tapi kita ketika meningkatkan pembelajaran kita di pondok pesantren itu harus siap. Itu harus siap mental, siap wah segala-galanya nih. Diri kita nih harus siap apa segala macam, harus siap perih, belajar terus, gak berhenti-berhenti, ya. Juga lama juga prosesnya, tidak sebentar. Bahkan juga baliknya setahun sekali atau 6 bulan sekali baru pulang. Itu pun ketika pulang biasanya diberikan waktu 5 hari atau 3 hari itu biasanya. Tapi kalau saya baliknya itu pas benar-benar balik apa namanya, malam takbiran. Itu setiap malam takbiran ya di tahun-tahunnya, setiap malam takbiran. Nanti ketika lebaran kelima atau lebaran keenam baru kita balik lagi gitu biasanya. Jadi 6 bulan nggak pulang, 7 bulan nggak pulang, jadi setahun sekali langsung pulang tuh biasanya ini kobong-kobong biasanya. Nah, kita juga harus persiapkan, mungkin kalau di pesantren modern sudah disiapkan model lemarinya atau apanya, tapi ada juga yang bawa sendiri, itu sesuai dengan kebijakan pengurus pesantren. Tapi kalau untuk di kobong biasanya itu ya apa, bawa sendiri lemarinya. Tapi kalau kita belum punya, biasanya teman kita sekamar biasanya pengen membantu kita. Biasanya kita disuruh, ayo tempatin dulu di tempat lemari saya, nanti ketika kamu udah punya nanti silahkan ditaruh di tempat sendiri, sementara kan belum punya, taruh dulu di tempat lemari saya, biasanya gitu ya. Karena kita mungkin sifatnya dadakan atau nggak sempat buat beli lemari, ya mungkin dengan seperti itu dulu. Biasanya teman di kamar kita itu mau membantu apa yang kita butuhkan, karena kita sebagai orang baru biasanya
orang lama ini demen buat gandeng kita, jadi nuntun kita ke sini gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi hidup bersama di pesantren itu sangat luar biasa enak ya. Kalau kita biasanya tuh memang pas kita menjalaninya memang kadang-kadang perih, nggak enak, maunya pulang aja. Tapi ketika kita sudah pulang, biasanya kita mau balik lagi. Biasanya kita mau balik lagi untuk merasakan dunia lingkungan pesantren. Indah ya. Makannya bareng, belajarnya bareng, terus apa lagi? Mandinya ngantri berebut ya, dan lain sebagainya. Gotong royong apa segala bareng-bareng, bersih-bersih. Nah, makanya kita harus siap ya, harus siap dan juga mengabdi kepada guru di pondok pesantren supaya ada manfaat buat kita ketika kita sudah pulang. Biasanya itu pengabdian kita kepada guru kita di pesantren akan membawa kemanfaatan diri kita ketika nanti kita sudah di rumah, sudah pulang, sudah selesai. Nah, biasanya pengabdian kita dengan cara apa? Ya, misalnya guru kita minta tolong apa, ya kita tolongin. Jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas. Bergerak. Jadi nggak bisa kita kalau tidur mulu, nggak bisa. Misalnya kita di rumah biasanya tidur mulu. Ketika di pondok pesantren ini nggak bisa. Ya paling tidurnya cuma malam. Nanti pagi juga bangun lagi. Dan hari libur pun juga buat kerja bakti, bersih-bersih, ya, dan lain sebagainya. Makanya kita persiapkan mental kita, semuanya yang harus dipersiapkan sebelum kita udah nyampe pesantren tapi kita belum siap, dan pada akhirnya kita nggak dapet waktu lama ya, nggak dapet waktu lama. Dan ketika kita sudah siap, insya Allah kita dapat menempuh perjalanan yang lama di pondok pesantren sehingga kita bisa mendapat ilmu dengan mumpuni ya, dan tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin sedikit saja tips atau cara atau info lah dari itu pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan atau diaplikasikan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat. Ada yang kebingungan apa aja sih yang perlu disiapkan kalau di pesantren, gimana sih, ya begitulah ya. Memang nanti ketika kita sudah selesai perjuangan kita, insya Allah kita merasakan hidup yang enak ya, hidup yang gampang insya Allah. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.